terus buat candaan, kan nggak boleh. Kita aja dengarnya itu malu, marah. Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal, dan banyak dari kita ibu tunggal. Itu cara pandangnya itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video Anies Baswedan mengomentari soal dugaan pelecehan janda yang dilakukan oleh Ridwan Kamil kemarin ya. Jadi video Anies Baswedan ini beredar di sosial media menurut netizen, yaitu Pak Anies marah terhadap statement Ridwan Kamil yang diduga melecehkan janda. Nah, sehingga Anies pun ya ikut buka suara. Jadi menurut Anies enggak pantas buat candaan, kita aja dengernya malu. Baik, langsung saja kita lihat videonya ya. Ketika ngomong soal janda-janda itu, Janda itu nggak ada. Ini kalau begitu itu nggak pantas buat candaan, kan nggak boleh. Kita aja dengarnya itu malu, marah, sedih gitu. Loh, orang tua kita itu loh, ibu tunggal. Saya nggak mau pakai istilah janda ya, ibu saya, orang tua. Dan ibunya Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal, dan banyak dari kita ibu tunggal. Itu cara pandangnya itu salah apa? Apa salah kata? Negara kalau lihat ada ibu tunggal bukan mencari laki-laki untuk menyelesaikan masalahnya, tapi negara berpikir bagaimana membuat ibu tunggal itu mandiri. Kalau ibu tunggal mandiri maka masalahnya selesai. Kalau ada laki-laki yang mau menikahi itu baik-baik saja, itu proses alami lumrah, tapi bukan negara yang mengatur. Pertanyaannya kemudian, mau gubernur, wakil gubernur dengan cara pandangnya begini. Dan kalau guyonan begini itu nanti akan berulang. Dan nanti ketika bertugas, kalau melihat ibu tunggal, melihat perempuan, cara pandang keliru. Buat saya ini urusan mendasar. Ini urusan mendasar. Nah, pertanyaan nih, ibu-ibu, kita semua mau yang begini? Enggak. Kalau saya enggak, clear. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Pak Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Anies. Nah, kalau kita lihat tanggapan dari Pak Anies, kelihatan banget Pak Anies itu marah atas statement dari Ridwan Kamil yang dianggap sudah melecehkan janda. Memang seharusnya RK tidak usah menyinggung tentang masalah janda, dan ini sangat sensitif ya. Apalagi tidak bisa memilih kata-kata yang lebih baik, sehingga banyak mengundang reaksi dan komentar dari netizen di sosial media. Kita lihat tadi Pak Anies aja marah ya. Apalagi mereka yang merasa dirinya single parent harus melihat pernyataan dari Ridwan Kamil tersebut. Nah, akhirnya netizen di sosial media X membongkar ya jejak digital Ridwan Kamil, yaitu dari akun Monica menulis caption, sepertinya si Akang yang satu ini pernah frustasi sama janda ya, dan banget sih rekam jejak dari dulu Ridwan Kamil hobi ngolok-ngolok janda. Jadi netizen ya memposting yaitu jejak digital daripada akun X Ridwan Kamil yang pernah mentweet ya tentang janda. Jadi dikumpulkan oleh netizen di sosial media. Jadi luar biasa ya netizen, sehingga menurut kesimpulan netizen ya, dari dulu Ridwan Kamil hobinya ngolok-ngolok janda. Memang kalau kita lihat jejak digital Ridwan Kamil ya, yang diposting oleh netizen di sosial media selalu menyinggung atau menyentil soal janda ya. Kalau kita baca salah satunya, kalau bisa gratis bisa nggak ya biar menjangkau semua, kalau buat kita-kita lagi udah basi, kata janda sebelah. Nah, selalu ada kata-kata janda setiap tweet Ridwan Kamil ya. Jadi ada beberapa tweet yang dikumpulkan oleh netizen di sosial media. Ada tanggal 24 Agustus 2014, ada 17 Agustus 2011, ada 30 Juli 2011, ada 3 November 2010, ada 2 November 2010, ada 22 Agustus 2011, ada 30 Juni 2010, ada 7
Agustus 2010. Jadi tweetnya selalu menyinggung tentang janda. Sehingga menurut netizen ya, rekam jejak dari dulu Ridwan Kamil hobi ngolok-ngolok janda. Nah setelah viral pernyataan Ridwan Kamil tersebut yang dianggap melecehkan janda, akhirnya Ridwan Kamil buka suara dan meminta maaf ya. Coba kita lihat videonya. Yang pertama saya memohon maaf ya. Kadang-kadang dalam perkampanyan situasi intensitas hingar-bingar ya. Kalimat itu kadang-kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi yang dipilihnya mungkin kurang pas. Saya mengaturkan mohon maaf karena manusia memang gudangnya hilaf dan salah ya. Intinya itu tentang kartu bahwa fasilitasi aspirasi itu bisa oleh gubernur, bisa oleh DPRD. Intinya menyatakan bisa ke DPRD di sebelah kiri saya, bisa aspirasinya ke anggota DPRD di sebelah kanan saya. Tapi pemilihan diksinya mungkin kurang pas dengan situasi yang intens. Apapun itu saya haturkan permohonan maaf lahir batin, tidak bermaksud, dan mudah-mudahan bisa diterima permohonan maaf. Terima kasih. Kayak belajar dari calon wakil gubernur yang kasus kemarin ya. Nyinggung janda terus klarifikasi, minta maaf, hilaf. Ini saya ngomongin Kang Emil yang ngolok-ngolok janda, ngerendahin perempuan, bikin saya sama teman-teman kesel. Bilang janda ini nanti disantuni Pak ini, janda akan diurus lahir batin oleh bang siapa? Saya udah mantengin Akang loh. Ini tweet-tweet Akang dari dulu emang ngomongin janda. Akang ngomong Polda apa? Janol apa? Saya mau mengingatkan ya, Bapak bukan orang Jakarta pula, KTP masih Bandung. Sekian. Merasa seorang janda ya, saya janda ditinggal mati. Nah seharusnya ya kagak boleh kayak begitu dong ngomong. Seorang janda saya merasa sakit ya, saya bilang itu. Ini bukan masalah ngomong masalah janda atau tidak janda gitu kan. Kita harusnya ya sebagai perempuan ya merasa dilecehkan saja gitu. Anda kan sebagai gubernur yang baiklah perkataannya, seorang mau jadi gubernur dipilih ya kata yang sopan, yang santun, kan enak. Kata-kata nafkah lahir batin, sembako, dan dinikahi benar-benar membuat perempuan atau janda hanya sekedar objek batin bagi para laki-laki dalam pandangan Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi kata-kata tersebut diucapkan dengan nada yang sinis atau ketawa yang semakin memvalidasi jika niat Ridwan Kamil memang untuk merendahkan perempuan atau kaum janda, bukan malah memuliakan para janda. Saya mencoba mengulik-ulik apa sih penyebab seorang seperti Ridwan Kamil dan Suswono seringkali merendahkan perempuan atau janda pada konteks masa kampanye ini di Pilkada Jakarta. Dari beberapa sumber yang saya baca, kebiasaan merendahkan perempuan seringkali dikaitkan dengan pribadi yang memiliki gangguan narsistik, pick me boy, hingga mansplaining. Kita semua sepakat jika serangan verbal Ridwan Kamil ke para janda di Jakarta adalah sebuah indikasi yang jelas penyakit psikologis yang harus diwaspadai oleh semua orang, terutama perempuan-perempuan Jakarta. Dari sudut pandang gangguan narsistik, orang-orang seperti ini biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi hingga kelewat batas, sehingga suka merendahkan orang lain dan menganggap diri dan idenya lebih penting, meskipun ide itu tak realistis sama sekali untuk orang lain. Dari beberapa artikel yang saya baca, gangguan narsistik selalu penuh dengan imajinasi dan fantasi mengenai kesuksesan, kekuasaan, tampilan wajah, ketampanan atau kecantikan, dan pasangan yang sempurna. Orang-orang seperti ini selalu ingin dipuji dan dikagumi, merasa paling istimewa, merasa paling pantas diperlakukan spesial, miskin empati, merasa orang lain cemburu terhadap dirinya, hingga memiliki perilaku yang kadang arogan, tapi dibungkus dalam bentuk yang halus. Nah, banyaknya blunder yang dilakukan oleh paslon Ridwan Kamil Suswono, belum lagi dari timnya seperti kemarin Marwar Sirait ya, yang diduga melakukan provokasi isu SARA. Belum lagi kemarin Hasto bernyanyi di podcast Akbar Faisal yang mengatakan bahwa
dalang kriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E adalah Mulyono atau Jokowi, sehingga ini mempengaruhi elektoral Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Apalagi kita lihat yaitu pendukung Ahoker dan juga pendukung anak abah ya, bersatu memberi dukungannya di Pilkada Jakarta kepada Pramono Rano. Nah, gara-gara hal tersebut semakin mengkhawatirkan Jokowi, yaitu kemenangan pasangan dari Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Apalagi surveinya yaitu stagnan daripada Pramono Anung ya. Jadi Pramono Anung memenangkan survei di Pilkada Jakarta. Jakarta itu melihat dengan kacamata kritis, Jokowi itu udah selesai. Ngapain jadi presiden gagal? Mau ikut-ikut cawe-cawe di Jakarta, anak Medan yes, Blok Medan no. Bahwa yang diperlukan adalah demulyonoisasi. Nah, masa depan anak muda ini terhalang oleh masa depan anak presiden. Ya, demikian ya. Ya, ini udah minggu tenang. Ya. Oke. Tapi ada yang nggak tenang. Mulyono. Dia gelisah terus nomor 27 kan. Saya baca itu. Secara psikologis ini bukan ngolok-ngolok. Ini pasti karena Pak Jokowi, beliau itu juga mengikuti perkembangan media sosial. Dan saya kira dia tahu bahwa Jakarta itu tidak mungkin lagi di bail out dengan kapasitas apapun. Tidak mungkin lagi Jakarta di 2 hari terakhir ini akan dapat semacam kejutan, bahkan dengan seluruh BLT yang masih ada di kantong Pak Jokowi disiram di Jakarta itu kayak masukin garam di air laut aja. Nggak ada poin lagi, karena Jakarta itu melihat dengan kacamata kritis, Jokowi itu udah selesai. Ngapain jadi presiden gagal? Mau ikut-ikut cawe-cawe di Jakarta. Itu anak muda berpikirnya begitu. Karena itu 2 hari ini kan Pak Jokowi menghindar dari Jakarta. Mungkin dianggap sudah ini Pak bukan lagi blue chip gitu. Ini cut loss saja dah. Cut loss saja. Lalu dia pergi ke Jawa Tengah untuk memastikan Jawa Tengah. Jadi kelihatannya memang Jakarta jadi ukuran selesai apa tidak dinasti Jokowi. Begitu Anies masuk, limpahan gairah muncul lagi tuh. Dul dapat sensasi dari adanya Anies. Dapat sensasi juga Pramono, karena dianggap bahwa Anies kan tadinya tidak searah secara ideologis dengan PDIP kan. Ya, bagus. Tetapi teori saya adalah orang tahu bahwa Anies dan PDIP tidak di dalam arah ideologi yang sama. Itu tetap ada watak keislaman pada Anies, sementara PDIP itu sangat suka nasionalis. Tapi Jakarta ini orang-orang pintar yang tahu bahwa kalau kimia itu pun belum bisa disatukan, ada kimia yang mengganggu, yaitu molekul Mulyono ini kan. Jadi orang merasa bahwa lebih baik rapatkan barisan antara anak Abah dan anak-anak Bung Karno supaya Mulyono dan anak-anak buahnya itu disingkirkan dulu kan. Karena kita tahu bahwa kalau Jakarta dimenangkan oleh gennya Mulyono ini, itu artinya kesempatan ke 2009 akan dikuasai oleh Mulyono. Nah, center of gravity-nya ada di Jakarta. Jadi saya paham dan saya ingin supaya anak-anak Abah ini ya udah pastikan bahwa yang ngomong ini anak gunung ya. Anak gunung. Saya ingin supaya anak Abah ini tahu cara berpikir itu. Jadi nggak perlu terlalu baper karena kita anak Abah dan anak Medan juga itu. Kalau anak Medan yes, Blok Medan no. Nah, bagus. Itu pentingnya anak Abah di Jakarta. Mulai memahami bahwa yang diperlukan adalah demulyonoisasi. Nah, itu intinya. Kita atau saya ingin lihat dalam 2 hari ini, saya kira Anies adalah faktor di situ. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Anies yang sama aja waktu dia kampanye kemarin itu mendorong supaya ada Jakarta yang berpikir, terutama anak-anak muda yang berpikir tentang masa depan. Nah, masa depan anak muda ini terhalang oleh masa depan anak presiden. Ya, demikian ya. Nah, ini beredar video di sosial media, tim Ridwan Kamil siap membagi-bagikan bansos Pilkada 2024 ini, mencontohkan seperti Pilpres 2024 kemarin ya. Jadi akan dilakukan politik gentong babi. Dan ini sejalan juga yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Suswono dicurigai bagi-bagi bansos jelang pencoblosan di Pilgub Jakarta 2024. Bawaslu pun diminta untuk menelusuri kecurigaan tersebut. Kecurigaan ini sebelumnya mencuat usai beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah bansos bergambar RK Suswono tengah diturunkan dari sebuah mobil pickup. Bawaslu maupun Gakumdu diminta segera menelusuri serta mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Jika tak ada langkah tegas dalam pengusutan ini, Bawaslu dan Gakumdu dinilai turut berkontribusi dalam dugaan pelanggaran tersebut. Ini juga sempat beredar ya di sosial media, yaitu Prabowo memberi dukungannya melalui surat
yang sempat viral di sosial media. Kok bisa seorang presiden memberi dukungannya kepada paslon Ridwan Kamil Suswono secara tertulis, apalagi di Minggu Tenang, sehingga banyak netizen ya mempertanyakan kenetralan seorang Presiden Prabowo Subianto ini. Jadi sampai netizen di sosial media mengatakan Prabowo tidak jauh seperti Jokowi. Jadi 11-12 dengan Jokowi. Pak Prabowo yang membuat surat dukungan terhadap Ridwan Kamil buat apa? Jadi saya kasih semacam moral support supaya jalanin aja kan proses ini kan. Kan semua orang ingin ada kompetisi yang fair, tapi kelihatannya nggak ada kompetisi fair. Jadi saya ingin bantu Ram supaya dimungkinkan dengan cara yang beradab pemilu besok itu tanpa ada intervensi itu. Kita mulai lihat bagaimana gerakan Mulyono itu membatalkan ide tentang demokrasi. Demikian juga Pak Prabowo yang harus secara agak tergesa-gesa membuat surat dukungan terhadap Ridwan Kamil buat apa itu? Beliau adalah presiden. Jadi saya ingin Pak Prabowo nanti malam misalnya, Pak Prabowo tampillah di depan televisi, terangkan bahwa ada dinamika politik di negeri ini karena ada pilkada. Tetapi ajaklah rakyat supaya memilih berdasarkan hati nurani. Mungkin Pak Prabowo bisa bilang begini, saya Prabowo Subianto, kepala presiden, kepala negara, tahu bahwa ada gejolak di masyarakat, tapi saya ingin bangsa ini tumbuh dalam peradaban demokrasi yang fair. Nah, itu yang harusnya terjadi besok pagi. Kan dengan kalimat itu kan Pak Prabowo mengembalikan kembali citra beliau sebagai kenegarawanan beliau itu. Dan saya kira bisa dilakukan itu. Hanya itu yang memungkinkan orang percaya bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan dengan cara yang beradab. Ketua Harian Gerindra, Sufi Dasko Ahmad membenarkan surat dukungan Prabowo tersebut. Dia menyebutnya sebagai surat dukungan resmi Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Tapi nih ya, yang blunder itu pernyataannya si Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengungkapkan alasan surat Prabowo tidak memakai kop surat Gerindra dalam memberikan himbauan agar memilih Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Begini nih omongannya si Habibur Rahman, beliau kan beyond institution. Tapi beliau kan sebagai Gerindra memang begitu, surat internal juga begitu kok, standar surat internal juga begitu kok. Artinya ketika tidak memakai kop surat Partai Gerindra, Prabowo melakukan itu sebagai presiden dong, bukan ketua umum partai. Sampai di sini teman-teman paham dong ya, khususnya warga Jakarta. Ya walaupun sejujurnya kalau kita perhatiin dengan seksama, tanda tangan Pak Prabowo kok berbeda ya. Gua jadi ingat Arif Rosid tahun 2022 yang lalu pernah memasukkan tanda tangan Pak Yusuf Kala. Mungkinkah hal serupa dia lakukan lagi mengingat himbauan tersebut pertama kali dibagikan oleh Arif Rosid, mantan ketua tim kampanye nasional pasangan Prabowo Gibran, melalui akun Instagram pribadinya @arifrosid.id pada Senin 25 November 2024. Wah, kalau benar sangat keterlaluan. Ini sama aja black campaign dalam usahanya menjatuhkan suara paslon nomor urut 3 Mas Pram Bangdul. Tapi dia nggak sadar sudah menjatuhkan posisi Prabowo sebagai seorang presiden yang akhirnya di mata rakyat Prabowo seorang presiden cawe-cawe. Tapi bodoh amat juga sih, bukan urusan gue. Masalah asli atau palsunya itu tanda tangan. Yang jadi urusan itu ya surat dukungan di masa tenang pilkada. Oke? Karena gue tetap percaya ketika segala sesuatu diawali dengan hal yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Itulah yang gue yakini terhadap paslon nomor urut 3 Mas Pram Bangdul. Negatif campaign termasuk black campaign yang dilakukan oleh lawannya tidak akan mempengaruhi suara mereka di pilkada. Selain itu, ketidaktegasan Bawaslu pun terjadi ketika Raffi Ahmad yang merupakan pejabat negara sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni secara nyata dan terbukti melakukan cawe-cawe di Pilkada Jakarta pada saat diskusi terbuka bertajuk After Office. Dia mengundang Ridwan Kamil di acara tersebut. Bahkan Ridwan Kamil sendiri mengatakan itu sebagai bentuk dukungan artis-artis termasuk Raffi Ahmad kepada dirinya.
Apakah mungkin yang tidak bersikap netral itu justru Bawaslu sendiri ya? Boleh dong gua berasumsi, karena pada kenyataannya Bawaslu nggak mengambil sikap atas semua kejadian itu. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar berani melaporkan jika melihat, mendengar, dan memiliki bukti ada anggota TNI, Polri, ASN, pejabat negara, dan juga daerah yang melakukan cawe-cawe. Jangan takut, kita sebagai warga negara punya hak untuk bersuara selama itu untuk kebenaran dan keadilan. Bahkan Bang Roni Talapesi, tokoh dari PDI Perjuangan pun mengingatkan. Gini nih katanya, ingat karir dan ingat keluarga. Kontestasi pilkada ini hanya sebentar, tetapi implikasi apabila dipidana, ini bisa implikasinya terhadap karir dari Bapak Ibu sebagai alat negara. Maka kami ingatkan agar tidak mengikuti perintah yang salah dari pimpinan.